pinjol bagi ibu-ibu, pinjol bagi masyarakat, pinjol bagi mahasiswa, pinjol bagi guru itu tinggi. Padahal alokasi anggarannya sudah 20%. Itu tadi bukti. Alokasi anggaran tidak tepat. Itu indikatornya. Apalagi dampaknya? Bansos nggak benar. Apalagi dampaknya? Indikatornya. Perlinsos, perlindungan sosial nggak benar. Apalagi dampaknya? Itu pembangunan infrastruktur nggak beres. Apa indikatornya? 18 bandara internasional dicabut posisi internasionalnya. Jalan tol dijual. Artinya apa? Masyarakat hanya terkena beban. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ambil perspektif ekonomi politik dengan indikator-indikatornya. Ya. Kita ambil dulu kondisi makro ya. Kalau kita lihat kondisi makro, maka yang pertama kita lihat nilai tukar. Ya. Nilai tukar itu bagian apa yang disebut dengan risiko pasar. Risiko pasar terdiri atas dua, nilai tukar dan suku bunga. Nah, nilai tukar dan suku bunga ini dalam ilmu ekonomi makro barat, dia bersaudara kandung dengan inflasi. Oke. Jadi kalau barat menyatakan inflasi tinggi, maka dia pasti akan terkena ke nilai tukar. Kalau dia terkena nilai tukar, pasti terkena ke suku bunga. Jadi cara ngeliatnya segitiga, nilai tukar, suku bunga, inflasi. Tidak mungkin suku bunga berdiri sendiri tanpa melihat nilai tukar. Tidak mungkin nilai tukar berdiri sendiri tanpa melihat inflasi. Selalu begitu. Ya. Kajian saya, dia bentuknya segitiga sama sisi. Dia berputar. Satu saat yang dimainkan adalah inflasi. Dalam 2 tahun ini ketika Federal Reserve sudah menerapkan tingkat suku bunga tinggi untuk merespon inflasi tinggi dari 2023 hingga sekarang, itu berarti Federal Reserve sedang memainkan nilai tukar. Oke. Itu berarti Federal Reserve sedang memainkan suku bunga. Karenanya Federal Reserve sekarang menerapkan suku bunga tinggi 5,25, 5,5. Itu untuk menjawab inflasi tinggi. Maka menguatlah dolar. Nah, ketika dolar itu menguat, dia terkena terhadap siapa saja yang menggunakan dolar sebagai sebagai cadangan devisanya, satu. Yang kedua, sebagai transaksi perdagangan internasionalnya, sebagai payment systemnya. Payment system itu misalnya Anda masuk ke payment system antara Indonesia sama Barat gitu. Itu payment sistemnya SWIFT. SWIFT itu basisnya dolar. Tapi kalau pakai Cina sekarang enggak, karena Cina sudah punya payment system sendiri. Kalau ke Rusia enggak, karena Rusia sudah punya payment system sendiri. Tadi 1 soal cadangan devisa, 2 soal transaksi internasional, 3 soal payment system, sistem pembayaran. Keempat soal hitungan-hitungan dalam transaksi utang piutang. Misalnya kalau Anda berutang ke IMF, walaupun IMF punya special driving rights mata uangnya, tapi nanti tetap akan dikonversi ke dolar. Itu yang disebut dengan multilateral transaction, itu bermata uang US dollar. Obligasi juga sama. Obligasi korporasi itu juga statusnya juga mata uang US dollar. Nah, itu terindikasi bahwa dolar masih tetap menguasai. Nah, sampai pada level ini analisisnya menjadi sesungguhnya Amerika dengan menggunakan suku bunga tinggi dan inflasi tinggi sehingga berdampak pada nilai tukar sedang menyerang seluruh dunia. Ini yang disebut bagian dari apa yang disebut dengan currency war, perang nilai tukar. Nah, orang tadinya hanya melihat fluktuasi nilai tukar sebagai currency war untuk yang namanya international trade, perdagangan internasional. Padahal ketika dimainkan yang namanya nilai tukar, currency war itu dalam bahasa akademiknya adalah competitive devaluation, devaluasi yang bersaing satu sama lain untuk memenangkan harga pasar, disebabkan harganya lebih murah sehingga dia menang harga pasar. Padahal dia statusnya ganda. Jadi currency war itu statusnya ganda. Ketika Anda gagal dalam pertarungan dagang, seperti Amerika tetap kalah terhadap Cina dalam dagang, maka Amerika memainkan nilai tukarnya lewat inflasi tinggi.
Saya ingin mengatakan begini, kesadaran orang Indonesia rata-rata, terutama ekonom Indonesia, hanya dalam cara berpikir mainstream, seolah-olah itu hal yang wajar, karena Amerika sedang menghadapi masalah. Masalahnya Cina tadi. Masalah kalah perang dagang, maka dia gunakan currency war. Asal Anda tahu, currency war ini sudah terjadi sejak 2008. Sejurus setelah yang namanya Amerika kalah perang dagang. Nah, orang bilangnya global financial crisis. Global financial crisis itu berlanjut hingga sekarang karena memang Amerika dalam posisi bersaing untuk 5 hal, untuk yang namanya teknologi informasi komunikasi. Untuk itu kalau sudah teknologi informasi dari sumber daya sampai ke posisi peralatan, dari kabel laut, optik sampai satelit, dari peralatan yang namanya aplikasi Android sampai kepada yang lain, sampai kepada perang semikonduktor. Itu yang saya bilang tadi, perangnya perang nilai dagang, perang nilai tukar, perang ICT. 3 dia sekaligus. ICT tadi informasi komunikasi teknologi. Komponennya begitu. Nah di satelit lebih gila lagi. Satelit karena bicara soal kecanggihan, footprintnya kemana, dengan kekuatan kayak apa. Nah Amerika dengan menyetujui kemarin Elon Musk munculkan Starlink, itu kelihatan pertarungannya makin tajam di posisi perang ICT. Nah, Indonesia mengizinkan Starlink beroperasi secara komersial. Gitu ya. Nah, dari sana yang kelibet menjadi, kalau kita secara struktural, itu berarti sedang terjadi perang ekonomi secara total. Tetapi ini pun masih belum bisa mengalahkan yang namanya Cina. Karena begitu Cina dilarang menggunakan Android, Cina pakai yang lain. Cina begitu dilarang menggunakan yang namanya Huawei, Cina pakai yang lain. Cina begitu larang yang namanya semiconductor pakai yang lain. Cina begitu dilarang lagi, terus aja. Bahkan ketika TikTok-nya dilarang, Cina masih tetap eksis. Gitu. Apa poinnya? Poinnya adalah Cina punya daya tahan atas peperangan, dagang, nilai tukar, gitu ya, currency war, ICT, masuk perang sistem ekonomi. Nah, begitu masuk perang sistem ekonomi kelihatan di kawasan Asia, misalnya kawasan Asia Tenggara, Cina menggunakan Regional Comprehensive Economic Partnership. Barat menggunakan Indo-Pacific Economic Forum, saling bertarung gak karu-karuan. Nah, ini juga nampak ke dalam posisi tadi di payment system. Di satu sisi menggunakan SWIFT, tapi di sisi lain juga menggunakan bilateral swap, local currency transaction namanya pada pihak. Apa dampaknya? Dampak isu dedolarisasi yang muncul sejak 2015 yang kemudian disahuti oleh BRICS kemarin pada November 2023 di Johannesburg, sebenarnya tergambar bahwa Amerika tetap bertahan dengan dolarnya. Ini perang internasionalnya. Amerika tetap bertahan dengan dolarnya sebagai senjata untuk menekan negara manapun. Untuk menekan negara manapun, andai kata negara itu tidak mengikuti kehendaknya. Pada Arab Spring yang terkena pertama siapa? Mesir. Jatuh Hosni Mubarak. Berikutnya terkena Gaddafi. Dan seterusnya terkena Syria, terkena lain-lain. Itu semuanya ada asal muasalnya inflasi. Inflasi itu nilai tukar. Inflasi nilai tukar itu bunga. Sama seperti sekarang. Amerika sedang menyebarluaskan penyakit dengan inflasi tinggi. Amerika sedang menyebarluaskan penyakit dengan suku bunga tinggi. Amerika sedang menyebarluaskan penyakit dengan indeks dolar tinggi. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kita terkena? Karena kita tidak punya daya tahan cukup. Karena apa yang menyebabkan daya tahan kita tidak cukup? Karena nilai tukar kita di pasar bebaskan. Berdasarkan Undang-Undang 2499. Lalu lintas devisa bebas, nilai tukar mengambang bebas. Kenapa terkena kayak gitu? Terkena BI yang menetapkan dengan model bahwa dia sebagai lembaga independen yang menetapkan sistem devisa begitu dan menjalankan gitu. Bermula dari permainan persepsi atas uang dengan persepsi dari peredaran uang tadi dengan suku bunganya gitu dan berlanjut. Artinya secara moneter kita lemah. Itu yang saya bilang fundamental makro kita lemah. Nah, fundamental makro itu lemah juga nampak pada yang namanya APBN. Nah, nampak di APBN itu di mana? Dilihat dari defisit APBN terhadap PDB. Yang kedua dilihat dari keseimbangan primer. Apa itu keseimbangan primer? Penerimaan negara cukup nggak untuk bayar utang? Menarik nih. Sampai di sini kita ngambil indikator apakah Indonesia akan krisis apa enggak. Kalau kita ngambil keseimbangan primer, data saya menyebutkan sejak 2012 hingga 2022 negatif. Tapi apa yang terjadi di 2023? Positif.
Dan positifnya nggak tanggung-tanggung. Positifnya 228 triliun keseimbangan primer. Apa artinya? Negara mempunyai penerimaan lebih untuk membayar hutang dan bunga. Kalau sebelum-sebelumnya kurang, ini lebih, ini 2023. Di April 2024 ini, keseimbangan primer positif itu mencapai 122,1 triliun. Artinya, Joko Widodo di akhir-akhir masa jabatannya berhasil mengatasi keseimbangan primer dari negatif menjadi positif. Ini angka konkret. Tetapi dengan korban nilai tukar. Gimana tuh, Bang? Kenapa kayak gitu? Itu artinya sudah terjadi pergeseran dari pinjaman luar negeri yang begitu banyak ke dalam pinjaman obligasi dalam bentuk IDR, dalam bentuk Indonesian dollar rupiah, dalam bentuk rupiah. Sudah bergeser dia dari pinjaman dolar ke dolar rupiah. Satu. Yang kedua, kalau dilihat dari transaksi dari neraca pembayaran Indonesia, neraca perdagangan memang surplus. Trade balance sheet namanya, trade account, trade balance sheet, itu memang positif. Tapi dua tetap negatif. Apa itu? Neraca modal, gitu ya, neraca modal dan finansial negatif. Neraca pembayaran tetap negatif. Apa dampaknya dengan nilai tukar jatuh? Dampaknya cadangan devisa turun selama 3 bulan terakhir ini. Tanggung-tanggung turunnya 6 miliar US dollar. Apa poinnya? Ini menarik. Data ini tidak muncul ke permukaan dan tidak pernah dianalisis oleh banyak pihak. Di satu sisi, saya ulang ya. Di satu sisi, cadangan devisa menurun 6 miliar US dollar. Tapi di sisi lain, keseimbangan primer positif. Apa tuh artinya? ini makro nih, kita bicara belum makro. Artinya sesungguhnya alokasi APBN tidak efektif. Satu. Yang kedua, perbankan yang tingkat masalahnya, ini perbankan juga bagus nih indikatornya. Kredit bermasalahnya cuma 2,7. Dana pihak ketiganya bagus, kreditnya bagus, semua indikatornya bagus, ROA-nya bagus, return on asetnya bagus gitu pertumbuhannya. Apa artinya? Artinya perbankan tidak berhasil menginjeksikan likuiditas ke masyarakat kelas bawah yang sedang membutuhkan, tapi memang menginjeksikan ke kelas atas. Maka muncullah angka Gini rasio. Gitu loh. Sri Mulyani boleh bilang angka pengangguran menurun. Betul. Anda tahu berapa sekarang debt income per kapita? 75 juta. Tepatnya 4.200 US dollar. Tepatnya. Tapi kalau dirupiahkan menjadi sekitar 75 juta. Tapi dia tidak melihat debt per kapita, utang per kapita di satu sisi. Tapi di sisi lain juga kita mesti melihat sekarang. Perbankannya sukses nggak menyalurkan dana untuk masyarakat? Sukses. Untuk siapa? Untuk masa masyarakat atas. Tidak untuk masyarakat di bawah. Gitu loh. Dampaknya menjadi angka Gini rasio yang 0,382, 0,384 itu diragukan. Karena masyarakat bawah tetap kemasalahan. Apa indikatornya? Dua. Pinjol bagi ibu-ibu, pinjol bagi masyarakat, pinjol bagi mahasiswa, pinjol bagi guru itu tinggi. Padahal alokasi anggarannya sudah 20%. Itu tadi bukti. Alokasi anggaran tidak tepat. Itu indikatornya. Apalagi dampaknya? Bansos nggak benar. Apalagi dampaknya? Indikatornya. Perlinsos, perlindungan sosial nggak benar. Apalagi dampaknya? Itu pembangunan infrastruktur nggak beres. Apa indikatornya? 18 bandara internasional dicabut posisi internasionalnya. Jalan tol dijual. Artinya apa? Masyarakat hanya terkena beban untuk pembayaran. Nah, itu tetap dipenuhi lewat yang namanya PPN yang naik terus. Apalagi dinaikin 12%. Gitu loh, ngambil indikator-indikatornya. Artinya saya ingin menyampaikan, ada angka-angka yang tidak dilihat, tapi sesungguhnya menggambarkan problematik yang tidak selesai. Nah, maka pertanyaan sebenarnya begini, jadi apa kalau gitu yang kita maksud dengan krisis apa? Nah, kalau pakai indikator, krisis itu adalah pertumbuhan ekonomi menurun dalam 2 semester berturut-turut. Resesi, apa itu resesi? Resesi adalah pertumbuhan ekonomi menurun dalam 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau saya menyebutnya sekarang Indonesia krisis, disebabkan apa? Disebabkan oleh 3 tadi. Pertama, nilai tukar, suku bunga, inflasi. Perhatikan, tesis nilai tukar, suku bunga, inflasi ini berhubungan dengan komoditas. Sekarang pertanyaan, komoditas apa yang paling terkena? Energi, pangan, dan di sini energi, pangan, dan komoditas strategis lainnya. Sekarang saya tanya,
Harga minyak fluktuatif kan Indonesia? Fluktuatif. Harga pangan gimana? Naik nggak? Naik. Harga energi lain, harga-harga lain naik nggak? Naik. Itu artinya Indonesia ngalamin krisis. Jadi per definisi tentang krisis adalah dua semester pertumbuhan terus-menerus menurun, atau resesi 2 kuartal terus-menerus menurun, tidak sahih. Karena mereka tidak menarik relasi nilai tukar suku bunga inflasi dengan komoditas. That's why saya menyebut fundamental makro Indonesia terus-menerus rapuh. Gitu. Ya, yang berdampak pada walaupun pengangguran menurun, kemiskinan menurun, tapi pasti kesenjangan naik. Itu pasti begitu. Itu indikatornya itu begitu. Oke, itu satu gambaran gitu yang kita lihat itu. Ini saya bisa kasih angka. Yang pasti saya ngambil analisis ada 25 indikator. Saya urut 25 indikator itu dan kelihatan nampak itu. Yang jadi masalah berikutnya adalah ketika kita lihat dalam posisi daya beli. Ya. Tadi kita sudah bilang, siapa sebenarnya yang terpukul daya belinya dengan kondisi nilai tukar jatuh, suku bunga tinggi, gitu ya, kan BI juga naikin BI rate. Kan ketika nilai tukar jatuh, BI melakukan 4 tindakan. BI menerbitkan sertifikat Bank Indonesia dengan suku bunga naik, atau BI naikin giro wajib minimum, gitu ya, posisi begitu, atau BI melakukan intervensi pasar, gitu ya, posisinya, atau terakhir BI melakukan persuasi, 4 tindakan. Ini kebijakan moneter. Nanti akan berhadapan dengan kebijakan fiskal. Fiskalnya mestinya ngegerojokin duit, tapi digerojokin ini bukan untuk orang kaya mestinya, untuk orang yang namanya kelas menengah bawah. Betul. Dalam mereka memenuhi kebutuhan hidup, tapi itu bukan dalam bentuk BLT, bukan dalam bentuk bansos, mestinya dalam bentuk yang namanya pekerjaan. Sehingga bergeser dia dari belanja sosial menjadi belanja modal. Nah, itu tidak ditempuh. Nah, itu kesalahan-kesalahannya seperti itu. Jadi tidak terjawablah yang namanya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Itu di pasal 27 ayat 2. Sekarang kita pindah. Kalau begitu ceritanya, siapa yang sedang menjawab Indonesia yang terus-menerus dalam kondisi apa yang saya sebut sebagai disrupsi, apa yang saya sebut sebagai VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu, gitu ya. Mari kita telusuri kata-kata uncertain, ketidakpastian. Sejak Orde Baru, mereka selalu bilang, mendung perekonomian digelantungi ketidakpastian, gitu kan. Kalimat Pak Harto dulu, kalimat mafia Berkeley dulu, yang berada di kawasan Lapangan Banteng, Taman Suropati, dan Air Muncrat, selalu bicaranya begitu-gitu. Sekarang ngomongnya begitu nggak? Sama. Ketidakpastian, iklim ketidakpastian, tidak pernah bergeser. Asal Anda tahu, catatan saya bukan catatan dalam hitungan katakan tahun 80, bahkan catatan saya sejak tahun 64. Kalau saya ikuti sejak 68, maka sesungguhnya yang sedang terjadi adalah sudah 56 tahun. Ulang ya, sudah 56 tahun kondisi perekonomian Indonesia tidak pernah berhasil mengangkat harkat martabat Indonesia. Itu krisis. Itu artinya Anda tidak pernah keluar krisis. Apa indikatornya? Era Soeharto nilai tukar itu cuma begini seperti saya bilang berkali-kali nih. Era Soeharto nih nilai tukar jatuhnya cuma begini. Tapi yang namanya era reformasi begini, nggak perlu-perluan. Naik. Ya, artinya kalau diambil sejak 97, Juli 97, ketika yang namanya Sudrajat Jiwandono dan almarhum temannya Bang Dula, senior saya juga, ya. Itu dampaknya dari 97 hingga sekarang, berarti sekitar berapa tahun? 27 tahun, itu tidak pernah stabil. Itu sakit. Ketika nilai tukar sakit, sakitlah ya namanya. Disitulah mereka jawab, ini jeleknya jawaban mereka nih, redenominasi. Maka redenominasi menurut kacamata saya adalah bukti kegagalan kebijakan perekonomian. Saya tarik ke atas, bukti kegagalan pemerintah menjalankan amanat konstitusi. Bukan sekedar penyederhanaan nilai tukar, bukan penyederhanaan angka digital. Kalau penyederhanaan angka digital betul, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Tahu? Dalam rangka digital currency, sehingga meringankan beban server, beban memori, karena 3 digit hilang. Padahal dia gambaran kegagalan perekonomian. Gitu. Oke, sekarang kita pindah. Dari situasi yang kayak gini, gitu ya, siapa yang mau menjawab dengan benar? Kebetulan,
sejak yang namanya Gerindra hadir, dia selalu menyatakan ingin kembali ke Undang-Undang 45. Bahkan ada kalimat yang menarik di situ. Situasi perekonomian seperti sekarang disebabkan oleh gitu ya, sistem ekonomi kapitalisme, dan karena itu kita perlu kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kalimatnya. Itu disebutin dalam kata mukadimahnya, kalimatnya mukadimah anggaran dasarnya. Kalimatnya bukan kata pembukaan. Mukadimah. Keren kan? Mukadimah. Islami bang. Nah, saya turun ke bawah, saya dapat pasal 9, 10, 11. 9 bicara visi, 10 bicara misi, 11 bicara tujuan. Menarik nih. Nih, kalau saya bicara tentang anggaran dasar Gerindra 8, 9, 10, 11, maka sesungguhnya Gerindra harus mengembalikan pasal-pasal ekonomi konstitusi secara tegak dan dituangkan dalam kebijakan APBN saya benar. Itu kalau mulut Anda bisa saya pegang. Kalau memenuhi janji-janji. Kalau mulut Anda bisa saya pegang. Anda bisa nggak mulut Anda saya pegang? Itu dulu persoalan. Itu dulu persoalannya. Itu Gerindra ya? Iya. Nah, sekarang udah berkuasa. Itu makanya. Kalau kita kan baru omong-omong wajar ya. Jadi, begini Ahmad, maksud saya. Kalau saya mengambil teori yang saya bangun. Jadi kan kalau ada orang bicara tentang ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, ekonomi konstitusi, tidak ada teorinya. Saya siap berdiskusi. Karena itu disertasi saya. Dan saya sudah ngebangun bisnis modelnya. Orang mungkin cuma sekedar ngebangun konsepsi dan teori. Saya enggak, saya sudah sampai pada bisnis modelnya. Saya terusin sedikit, bahkan saya punya neracanya. Kalau diadopsi tinggal plak. Tinggal plak aja ya. Ini ada bisnis modelnya nih, dan saya sudah jalanin. Ini ada neracanya nih. Kenapa neraca penting? Karena ketika Anda menggunakan neraca barat, Anda tidak lebih tidak kurang ikuti modal barat. Disitulah barat menjajah, disitulah barat menghegemoni. Sementara Indonesia menerapkannya dengan undang-undang International Financial Report System, IFRS. Itu dianjurkan oleh Bank Dunia. Apa poinnya? Bank Dunia mendikte sistem keuangan sampai pada level mikro pun dengan hegemoni mereka. Gitu loh. Maka ini kesempatan bagi Gerindra untuk membuktikan bahwa mereka konsisten dengan anggaran dasarnya. Ini kesempatan. Ini kesempatan bagi Gerindra untuk menunjukkan, maaf ya, di sini bukan sekedar jantan nih. Kalau jantan kan cuma bahwa dia adalah petarung, bahwa dia adalah Macan Asia, bahwa dia adalah Danjen Kopassus yang berjuang menegakkan Pancasila dan patriot sejati. Begitu mereka. Iya dong. Ya kalau mau ngeliat itu begitu ngambilnya. Kalau ini bukan sekedar itu, saya ingin mengatakan kalau kita 10 tahun kemarin digelar menyaksikan pagelaran ketidaksesuaian ucapan dengan tindakan, maka kali ini kita berharap ada kesesuaian tulisan, ucapan dan tindakan. Gitu loh. Ada kesesuaian. Yang ditulis begini nih, maka yang diucapkan begini, maka yang dikenai begini. Nah, di sini saya tidak setuju dengan problem makan siang gratis. Sesuai nggak tuh, Bang? Nah, di Inggris itu jawaban atas kegagalan ekonomi neoliberal memang makan siang gratis. Tapi asal Anda tahu, yang disebut dengan itu kan sama dengan freelance. Ya. Nah, no freelance itu aplikasi dari sistem ekonomi neoliberal. Untuk menjawabnya itu freelance. Antitesanya lah. Antitesanya. Padahal masuk dari. Padahal kalau kita ngelihat secara benar, freelance itu adalah output. No freelance itu adalah output, keluaran. Ya. Jadi dari sebuah sistem yang diproses, outputnya adalah nggak ada makan siang gratis. Maka dibilang, oke deh, karena di outputnya tidak ada makan siang gratis, kita bikin juga makan siangnya gratis. Ya. Artinya salah jawaban. Karena yang mesti Anda jawab adalah soal sistem. Iya. Artinya Anda mesti jawab input, Anda mesti jawab kebijakan, Anda mesti jawab misi, Anda mesti jawab visi. Gerindra sudah menjawabnya dengan visi, misi, dan tujuannya di anggaran dasarnya pasal 9, 10, dan 11. Kurang apa nih? Dan itu disahkan oleh Menteri Hukumnya Yasona Lawli pada 17 September 2020. Dasar kan? Rinci nggak jalan. Kurang rinci gimana coba? Iya. Tinggal tunggu ini. Jadi artinya saya ingin sampaikan para pemirsa sekarang. Jangan sampai lupa ya, Bang ya. Ya, artinya gini.
Kalau ada kerisauan masyarakat terhadap Gibran Raka Buming Raka, jawablah kerisauan itu dengan kebijakan bahwa Gerindra, bahwa Prabowo Subianto dengan latar belakangnya sebagai cucu Margono Joyo Hadikusumo, sebagai anak Sumitro Joyo Hadikusumo, sebagai Danjan Kopassus, sekaligus menegaskan melaksanakan anggaran dasar. Gitu. Melihatnya. Maka terjawablah krisis. Apa poinnya? Inggris saja per hari ini menolak pandemic treaty. Apa artinya? Inggris tidak ingin didikte oleh kekuatan global untuk negerinya yang sudah teracak-acak oleh pandemi. Ya. Beberapa negara lain juga tidak mau diacak-acak oleh namanya pandemi treaty. Traktat pandemi ini nggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa pandemi 19 kemarin, COVID-19 sendiri adalah rekayasa. Begitu juga yang namanya disesek adalah rekayasa. Wih, ini kita mau ikut-ikut dengan undang-undang kesehatan yang baru. Kan kacau jadi gitu. Nah, itulah jawaban saya atas krisis, gitu ya. Kalau kita mau, ini ada kesempatan untuk kita jawab. Mari kita jawab kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita masih dapat peluang untuk menjawab. Kita masih dapat peluang untuk menyaksikan sholat subuh dengan enak, matahari terbit di fajar dengan segar, sehingga kita punya pikiran sehat, jiwa kita sehat, dan yang disebut dengan sehat bukan fisik saja. Jangan salah, kenapa saya sebut kesehatan fisik nih? Karena banyak orang khawatir sama kesehatan fisiknya Prabowo Subianto. Loh, Kesana ya. oh iya, harus dipahami begitu. Artinya kita bilang kesehatan fisik penting, kesehatan pikiran, jiwa juga penting. Begitu, Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.